龙浩辰，我已经喜欢上你了。Welcome back guys. Balik lagi bersama Abang Frank. Gimana kabar kalian? Semoga dalam kondisi sehat-sehat aja ya. Seperti biasa di hari Kamis yang penuh bahagia ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita kisah perjalanan Putra Cahaya alias Long Hao Chen. Dimana lagi kalau bukan di series Donghua Throne of Steel episode 126 ya guys ya. Tapi sebelum itu, Mimin rekap santuy dulu part sebelumnya. Meskipun ketiga pemimpin iblis memiliki kepercayaan diri bisa menangkap Long Hao Chen, namun untungnya saja, berkat adanya cakram bulan milik kakeknya, Hao Chen berhasil mengatasi ketiga dewa iblis sekaligus. Bahkan ketika penyamarannya terbongkar, dan Florence bersama ketiga rekannya ingin meninggalkan medan perang, Long Tianying dengan cepat mengaktifkan tahta segel dewa untuk membunuh antek-antek klan iblis. Terus gimana sih keseruan dan kelanjutan di pembahasan hari ini? Jadi kuilah langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman, simetriskan pandangan kalian, inilah waktunya kita baku hantam. Setelah berhasil mengusir mundur prajurit klan iblis dan situasi di medan perang telah berakhir, Seng Yu lantas mengucapkan terima kasihnya atas bantuan Long Tianying. Namun di sini kakek Hao Chen tidaklah mempermasalahkan hal tersebut. Pasalnya tujuan utamanya datang ke tempat ini hanyalah ingin menjemput cucunya. Mendengarkan ucapan barusan, jelas mengejutkan rekan-rekan Hao Chen, di mana mereka tidaklah pernah menyangka bahwa sang kapten ternyata memiliki seorang kakek sebagai ketua kesatria ilahi. Pada awalnya, Long Tianying menduga kalau Sei'er adalah keturunan Seng Yu dan sangat cocok menjadi pasangan cucunya. Merasa panik sama dugaan ini, Seng Yu lantas menegaskan jika Sei'er memanglah cucunya. Bahkan ketika dia hendak membuktikan dan mencoba untuk meraih cucunya, Seng Sei'er justru menolaknya, sehingga membuat sang kakek terkejut-kejut bukan main. Kenapa Sei'er tidak mengenali dirinya? Sambil merangkur Sei'er dan pasang muka sedih, Long Hao Chen terlihat menjelaskan semua kejadian ini kepada Seng Yu. Selain mengakui kesalahan atas kecerobohannya tidak bisa melindungi cucunya, dia sendiri tidaklah pernah menyangka bahwa Sei'er bakalan senekat ini mengaktifkan teknik keberkatan ilahi untuk membantunya mengalahkan komandan iblis. Sehingga hal itulah yang menjadi alasan kenapa Sei'er hilang ingatan. Bahkan dikatakan, cuman ingat pertama kali mengikuti ujian tim pemburu iblis. Walaupun Seng Yu tidaklah mengerti apa yang dialami dengan tim pemburu iblis, akan tetapi menurut Long Tianying, jika hanya melukai pangeran mahkota, besar kemungkinan kaisar iblis tidak pernah bertindak seperti ini, bahkan mengakibatkan perang besar antara manusia melawan klan iblis. Terlebih lagi, perang suci tidaklah akan berhenti selama Hao Chen masih hidup. Oleh sebab itu, sang kakek lantas bertanya apa yang sudah mereka lakukan. Hao Chen menjelaskan dirinya telah menghancurkan pilar dewa iblis klan ular. Lagi dan lagi, di saat kakek Sei'er dibuat Herman dengan penjelasan ini, serta aliansi manapun tidak ada yang pernah berhasil menghancurkan pilar dewa iblis dalam waktu 6.000 tahun, tetapi menurut Long Tianying, hal ini bisa saja dilakukan jika memiliki kemampuan khusus melawan pilar dewa iblis. Sampai akhirnya, sebelum Hao Chen menjelaskan semua fakta yang dialami, si kakek terlihat mengaktifkan keterampilan kedap suara, sehingga percakapan mereka tidak didengar pihak lain. Sambil menunjukkan Hao Yu di hadapan semua orang, Hao Chen lantas membenarkan analisa kakeknya, di mana kemampuan khusus tersebut merupakan milik Hao Yu. Sehingga itulah yang menjadi alasan kenapa dirinya bisa menghancurkan pilar dewa iblis. Meskipun di momen ini, jagoan kalian sama sekali tidak ingin melibatkan aliansi dalam bahaya, namun dia memohon agar memberinya kesempatan tumbuh bersama Hao Yu menjadi lebih kuat lagi. Pasalnya selama mereka berdua bisa meningkatkan kekuatan di masa depan, Hao Chen memiliki kepercayaan yang cukup tinggi bisa menghancurkan semua pilar dewa iblis dan mengusir mereka semua dari benua Sengmo. Mendapati ucapan tersebut, baik Seng Yu bersama Long Tianying lantas meminta Hao Chen agar tidak mengkhawatirkan hal ini.
Selama masih ada mereka berdua, serta jika memang kedua pemeran kita menjadi kartu andalan mengalahkan Dewa Iblis, Sengyu berjanji tidaklah akan pernah menyerahkan mereka berdua. Bahkan Dewa Peramal sekalipun alias Fasak nggak mungkin bisa menemukan keberadaan Hao Chen selama berada di aliansi. Terlebih lagi, dengan adanya kekuatan beberapa petinggi aliansi, jika saatnya tiba dan mengharuskan mereka bertarung sampai titik darah penghabisan, Long Tianying bersama Sengyu akan mempertaruhkan hidupnya demi melindungi Long Hao Chen. Meskipun perkataan ini sempat membuat rekan-rekan Hao Chen merasa tenang, namun di samping itu, Sengyu bertujuan untuk membubarkan tim pemburu iblis dan menyarankan agar kembali ke kuil masing-masing berlatih tertutup dengan alasan jika hal ini ditakutkan mengancam nyawa mereka. Walaupun beberapa anggota sempat menolak saran tersebut, serta masihlah kekeh ingin terus bersama Long Hao Chen, tapi karena sang kakek sudah melontarkan surat perintah, seluruh tim Hao Chen tidaklah bisa bertindak apapun. Waduh. Selepas dari kejadian sebelumnya, tim Hao Chen terlihat memulai hidup baru, menjalani aktivitas seperti manusia pada umumnya, bahkan tanpa adanya perang antara manusia menghadapi klan iblis maupun misi berbahaya di menara pemburu iblis, seakan-akan menjadi pukulan telak bagi mereka dan cuma bisa nikmatin liburan doang. Hao Chen mengatakan, saat pertama kali bertemu di kota suci, Sai kehilangan indera penglihatannya dan dirinya lah yang mengantarkannya pulang. Sehingga Hao Chen beranggapan kalau pujaan hatinya telah melalui banyak penderitaan. Hao Chen melanjutkan, setiap orang memiliki versi mereka sendiri, tetapi di matanya, Sai adalah sosok wanita paling tangguh dan pemberani, seperti rumput kecil yang tidak bisa dihancurkan oleh kesulitan apapun. Bahkan dalam kegelapan, Sai tetap mendambakan cahaya. Tepat di momen ini, Sai lantas bertanya, apakah Hao Chen merasa sedih ketika dirinya tidak mengenali kedua orang tuanya, bahkan semua kenangan mereka. Padahal kenangan itu sangat berarti di mata kedua orang tuanya, di mana sejak itu Sai hanyalah mengingat Long Hao Chen saja. Walaupun Hao Chen membenarkan ucapan Sing Sai, tetapi dirinya bukanlah menyesali kehilangan kenangan tersebut, melainkan karena dia tidak bisa melindunginya. Bahkan membuat Sai harus kembali merasakan penderitaan yang paling menyakitkan. Terlebih lagi, meskipun Hao Chen mengatakan kenangan di masa lalu tidaklah penting, namun yang terpenting saat ini mereka berdua bisa memulai kembali dari nol dan saling menjaga satu sama lain. Waduh, yang jomblo nggak boleh iri ya guys ya. Malam harinya, sambil mengadakan pesta makan-makan serta berkumpul di sebuah ruangan, sang kapten lantas meminta rekan-rekannya agar lebih lahap lagi menyantap hidangan yang telah dia sajikan. Walaupun hal ini sempat membuat semua anggota terkejut-kejut bukan main, dan tidaklah pernah menyangka bahwa kapten mereka pandai memasak, namun pada dasarnya, Chen Ying masihlah terlihat sedih. Pasalnya, apakah perjuangan tim pemburu iblis akan berakhir sampai di sini? Mendapati pertanyaan ini, serta melihat wajah rekan-rekannya mulai murung, sebagai kapten, Hao Chen mencoba untuk menenangkan suasana, di mana ada sesuatu yang penting yang harus mereka bicarakan. Tidak berselang lama, setelah membawa anggota ke gerbang perbatasan pemburu iblis dan merupakan tempat pertama kali mendapatkan sebuah misi, Long Hao Chen lantas mengatakan, walaupun pada saat itu dirinya hanya berada di tingkat 5, namun berkat adanya bantuan seluruh tim yang selalu berada di garis belakang melindungi dirinya, Hao Chen berhasil menerobos pertahanan klan iblis. Oleh sebab itu, dia lantas mengucapkan terima kasih atas bantuan rekan-rekannya. Terlebih lagi, meskipun Hao Chen sendiri benar-benar tidak menginginkan perpisahan tersebut, namun karena dirinya akan menjadi target utama Dewa Iblis, maka hal itu pastilah akan membahayakan mereka. Sehingga Hao Chen menegaskan, demi kebaikan bersama maupun tujuan yang lebih baik, Lord kita berharap seluruh anggota bisa menerima keputusan ini, serta berjanji setelah pelatihannya berakhir selama 1 tahun, dia pastilah akan membawa mereka kembali menjelajahi dunia iblis. 短1年，一晃就过去了，也会努力变得更强。好，我等你。
Mendapati kata-kata motivasi barusan, pesulap hijau tanpa terduga memberikan sisa-sisa obatnya kepada seluruh anggota, di mana obat tersebut sangatlah berguna untuk memulihkan kondisi mereka. Bahkan Lin Xin juga menegaskan, setelah dirinya kembali ke perbatasan pemburu iblis, dia memastikan bisa menguasai sihir elemen serangan. Bukan hanya pesulap hijau saja, Chen Ying'er lantas mengucapkan maaf atas kebohongannya selama ini, di mana energi spiritual bawaan bocil imut si beban ternyata berada di 92 poin, yang artinya dia memiliki garis keturunan dewa. Walaupun fakta ini mengejutkan, namun Ying'er mencoba untuk menjelaskan secara detail. Sebelum mencapai peringkat ketujuh, kemampuannya seringkali tidak stabil, dan setelah mencapai peringkat ketujuh, maka dirinya barulah bisa menggunakan gerbang pemanggilan kehidupan dan langsung memulai proses kebangkitan dewa. Meskipun Hao Chen sendiri tidak mempermasalahkan hal ini, namun pada dasarnya Chen Ying'er berjanji kalau di masa depan mereka dipertemukan kembali, dia tidaklah akan pernah jadi beban lagi. Kemudian memberikan gantungan gambar yang dijahit secara langsung dengan tangannya sendiri. Sebelum benar-benar berpisah, sang kapten meminta anggotanya untuk mendengarkan perintah terakhirnya, di mana setelah dirinya memutuskan rantai jiwa, mereka akan berpisah untuk sementara. Melihat rekan-rekannya mengerti dengan perintah tersebut, Hao Chen menegaskan, jika mulai hari ini, tim pemburu iblis nomor 64 resmi berpisah. Keesokan harinya, setelah mengantarkan seluruh anggota menuju pesawat mereka masing-masing dan bergegas kembali ke kuil aliansi, sang kakek lantas meminta Hao Chen untuk segera berangkat menuju gerbang Yulong. Namun sebelum itu, jagoan kalian menyempatkan diri untuk mengucapkan salam perpisahan kepada Pujaan Hati dan menunggunya dalam waktu 1 tahun. Waduh, LDR ya guys ya. 因为我们曾经历的一切，我想知道你为什么会喜欢我，对我来说很重要。龙浩辰，我已经喜欢上你了。 Singkat cerita, di tengah perjalanan, Long Tianying terlihat menyampaikan pesan dari beberapa aliansi, di mana cucunya bersama Sayer haruslah memaksimalkan latihan selama 1 tahun penuh untuk mencapai level 8, sedangkan anggotanya harus berada di level 7. Meskipun aturan ini sempat mengejutkan Han Yu, serta dalam buku catatan sejarah aliansi tidak ada yang pernah bisa mencapai level tersebut dalam waktu 1 tahun, namun pada dasarnya sebagai pemeran utama, Long Hao Chen bisa legowo menerimanya. Dengan begitu, Hao Chen haruslah berlatih lebih giat lagi. Baru saja menginjakan kaki di wilayah utara perbatasan, serta mendengarkan semua arahan dari sang kakek, Hao Chen tiba-tiba saja mendengar suara wanita yang kini berada tepat di belakangnya. Sambil mengingat kenangan di masa lalu serta menyadari bahwa suara itu memanglah ibunya, Hao Chen segera menoleh ke belakang. Nah, seperti itulah alur cerita series Donghua Throne of Steel episode 126-nya. Gimana guys, pendapat kalian? Pasti banyak banget yang gak nyangka kan kalau tim Hao Chen bakalan bubar. Tenang guys, itu cuma proses awal kok, supaya tim Hao Chen bisa upgrade kekuatan mereka dulu sesuai aturan yang udah ditetapkan oleh beberapa aliansi. Sehingga di masa depan, gak ada lagi yang namanya si beban atau gak guna sama sekali ya kan? Oh iya, sedikit pengumuman. Jika sahabat santuy pengen maraton lagi bareng Mimin dari awal episode, bisa langsung aja datang ke channel teman santuy. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan alur cerita kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai habis. Dan buat kalian yang mau nyawer Mimin buat beli kopi atau apalah, linknya ada di kolom deskripsi ya guys ya. Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya, nyalain juga notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan updatean video terbaru dari Donghua Santuy. Di sini Abang Frank mau lanjut ngopi santuy dulu. See you and bye. Bye. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.
to be seen. When everybody wants to be king, yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean, got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down, I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns, who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it, it's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now, I won't stop till I wear the crown.